Salam sejahtera Sobat Tosan Aji Senusantara. Kali ini kita akan mengulas tentang pusaka utama Keraton Yogyakarta. Pusaka-pusaka itu ada di antaranya yang merupakan peninggalan dari tokoh-tokoh Mataram dan kini tersimpan rapih di Keraton Yogyakarta. Yang pertama adalah keris Kanjeng Kiai Kopek. Keris Kanjeng Kiai Kopek adalah keris peninggalan Sunan Kalijogo. Keris itu diberikan oleh Pakubuwono III, pada tanggal 15 Februari tahun 1755 di Lebak, Jatisari, 2 hari setelah perjanjian Giyanti. Di Lebak itu, Pakubuwono III dan HB1 untuk pertama kalinya bertemu. Karena saat penandatanganan perjanjian Giyanti, hanya dihadiri oleh perwakilan HB1 dan pihak VOC. Pemberian keris Kanjeng Kiai Kopek menjadi simbol pengakuan bahwa HB1 mendapatkan separuh Mataram, dan pengakuan HB1 sebagai raja. Kanjeng Kiai Kopek merupakan atribut atau simbol atas peran Sultan sebagai pemimpin spiritual dan kerajaan atau negara. Keris dengan gelar Kanjeng Kiai adalah pusaka-pusaka yang memiliki kedudukan tertinggi, karena jasa-jasanya sebagai senjata utama Sultan. Kanjeng Kiai Kopek itu dipakai sejak HB1 hingga HB10. Pusaka ini selalu menyertai raja semenjak keberadaan Belanda hingga Mataram bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusir pemerintah kolonial Belanda. Keris Kanjeng Kiai Kopek itu sudah berusia ratusan tahun. Sunan Kalijogo mendapatkannya dari Syekh Jumadil Kubro. Sultan HB1 dinilai memiliki kemampuanmu dari Kalimosodo. Kalimosodo berasal kata kalimah sahada, sebuah pusaka utama dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntodewo alias Yudhistira, pemimpin para Pandawa. Dengan mudari Kalimosodo, Sunan Kalijogo menjadikannya sebagai sarana untuk berdakwah, melekatkan pada kalimah syahadat, dan menyelaraskan aturan dalam keraton dengan ketentuan-ketentuan keislaman yang di dalamnya mengatur soal gelar Khalifatullah. Karena usia yang sudah beratus-ratus tahun dan berulang kali dijamas, kondisinya sudah terkikis dan ada yang berlubang. Pusaka kedua adalah keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Saat Pangeran Mangkubumi berada di Gunung Sindoro, ia melihat gundukan bulu burung. Setiap kali burung yang melintas di tempat itu, langsung jatuh, mati dan dimakan semut. Ia lalu membukanya, dan didapatinya sebilah keris. Pangeran Mangkubumi yang tak lain Sri Sultan Hamengkubuwono I lari ke Gunung Sindoro, karena dikejar-kejar oleh Belanda. Bersama istri dan prajuritnya, ia lalu masrangga atau tinggal sementara, di Sindoro. Gundukan bulu itu dilihatnya ketika menyusuri gunung mencari makanan dengan berburu binatang untuk istrinya yang tengah mengandung. Sejak HB1, keris itu diberikan ke calon penerus tahta. Joko yang berarti laki-laki dan Piturun adalah turunan. Pusaka itu disimpan di bangsal Proboyekso, berada di sebuah kotak, dan tersusun rapi di susunan rak-rak dengan nomor registrasi yang telah ditentukan, dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Pusaka ketiga adalah tombak Kanjeng Kiai Pleret. Tombak Kanjeng Kiai Pleret adalah pusaka milik Raja Mataram Islam pertama yang bergelar Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Tombak sepanjang 3,5 meter ini dipakai Danang Sutawijaya dalam perang tanding melawan Bupati Jipang Panolan Arya Penangsang. Dengan senjata inilah Danang Sutawijaya dapat melukai Arya Penangsang yang konon sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal, sehingga akhirnya Arya Penangsang dapat dikalahkan. Pusaka yang keempat adalah tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting yang juga menjadi andalan pusaka kerajaan Mataram Islam adalah pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya yang memberontak kepada Panembahan Senopati. Senjata pamungkas ini akhirnya dimiliki oleh keturunan Panembahan Senopati yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kehebatan tombak Baru Klinting teruji saat dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Kinayadharma Sang Lurah Kapedak saat berperang tanding melawan Adipati Pati Pragola II yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Tubuh sang adipati yang dikenal tak mempan senjata tersebut akhirnya dapat dirobek oleh tombak Baru Klinting yang dipakai Kinayadharma. Konon kedua tombak ini diyakini dibuat dari batu meteor, di mana penggunaan batu meteor telah lama digunakan oleh para leluhur di bumi Nusantara ini.
Di antaranya oleh para empu untuk pembuatan pusaka berupa senjata tajam seperti keris, tombak, pedang dan senjata lainnya. Namun butuh penelitian yang lebih mendalam untuk membuktikannya. Penggunaan bahan ini dilakukan karena mengandung titanium yang merupakan jenis logam yang memiliki kandungan yang hebat. Selain itu batu-batuan dari langit tersebut memiliki kekuatan alam yang luar biasa yang telah terbakar di atmosfer ketika memasuki bumi. Para empu zaman dulu suka tirakatan dan banyak melihat langit. Di saat ada batu meteor jatuh, maka mereka memburunya. Pencarian melalui metode penyelarasan dengan alam atau transformasi alam. Metode meditasi atau lelaku bagi para empu di Jawa adalah suatu metode konvensional untuk mendeteksi dan memilih logam. Tombak Kiai Pleret dan kanjeng Kiai Baru Klinting masih tersimpan di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikianlah sekelumit cerita di balik 4 pusaka utama Keraton Yogyakarta yang disarikan dari berbagai sumber.